Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview laptop yang menurut saya ini harganya murah sekali tapi desainnya premium. Nah, ini laptop dari Acer dan apa laptopnya? Ini dia. Nah, sekilas kita sudah lihat desain dari laptop ini. Terlihat premium sekali kalau menurut saya, biarpun bukan seri Ultrabook. Ini Acer Swift 1 SF11433P86E. Langsung kita bahas untuk bagian body dan desainnya dari laptop ini. Yang pertama untuk bagian cover dan untuk bagian bawah. Ini terbuat dari bahan aluminium, kemudian di bagian dalam ini terbuat dari bahan plastik. Tapi untuk logo Acer yang berada di bagian cover ini menurut saya terlihat sangat simpel sekali dengan logo yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini enak sekali dilihat. Kemudian untuk di bagian belakang ini sedikit mengangkat ketika kita buka laptop ini yang menambah kenyamanan kita saat mengetik. Untuk ketebalannya ini cuma 1,4 cm dan beratnya 1,3 kg. Menurut saya laptop yang ringan dan tipis. Layarnya 14 in Full HD IPS yang kualitas layarnya ini tidak perlu diragukan lagi. Satu lagi yang tidak ketinggalan, layarnya sudah didukung dengan anti blue teknologi. Untuk screen rasionya 83% dan kita dapat lihat ini memang tipis sekali. Nah, selanjutnya webcam berada di bagian atas dengan resolusi 720p. Next, keyboardnya menggunakan gauge travel 1,1 mm dan sudah memiliki backlight tapi hanya satu tingkat kecerahan saja. Untuk touchpadnya cukup besar biarpun tidak berada di tengah pas. Kemudian laptop ini juga dilengkapi dengan fingerprint. Kita ke bagian port-portnya. Bagian kanan terdapat Kensington lock, lalu ada USB Type-A 3.1 Gen 1 dan input-output audio. Selanjutnya di sisi kiri terdapat DC in, HDMI port, satu USB Type-A 3.1 Gen 1 dan satu USB Type-C 3.1. Untuk spesifikasi yang diberikan di Acer ini menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N5030 dengan RAM 4GB LPDDR4. Kemudian untuk storage-nya ini menggunakan SSD 512GB NVMe dan untuk VGA-nya masih menggunakan Intel UHD Graphic 605. Tapi untuk harganya ini dibanderol di harga 6 jutaan saja. Dan ini sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Student. Kita masuk ke tes performa untuk laptop ini. Pertama, kita akan tes SSD-nya. Untuk hasil dari read-nya mendapatkan kecepatan 1821 MB per second. Dan untuk write-nya ini mendapatkan kecepatan 1049 MB per second. Selanjutnya pengujian menggunakan Cinebench R20 mendapatkan skor yang tidak terlalu tinggi yaitu 461. Tapi dengan 10 kali tes laptop ini membuktikan kalau cukup stabil di angka yang didapat rata-rata 400-an. Setelah tes menggunakan Cinebench, kita lanjut tes menggunakan 3D Mark. Yang pertama menggunakan TimeSpy mendapatkan angka sebesar 144. Nah, untuk tes menggunakan Firstrike mendapatkan angka 254 dan di stress test pastinya tidak lolos dengan skor 49,4%. Untuk pengujian menggunakan Blender, laptop ini memerlukan waktu 59 menit 3 detik saat menggunakan CPU. Sedangkan untuk GPU-nya memerlukan waktu 1 jam 2 menit 56 detik yang memang bukan segmennya, jadi kita harap maklum untuk laptop ini. Kita sudah bongkar laptopnya dan ini dia bagian dalamnya. Tidak ada fan yang berarti segmennya bukan untuk pekerjaan berat. Dan baterainya di sini cukup besar. Ini sudah didukung dengan fast charging. Kalian membutuhkan waktu 30 menit saja untuk penggunaan dalam waktu 4 jam. Kemudian untuk pengecasan baterai full, Acer mengeklaim laptop ini dapat digunakan dalam waktu 16 jam. Satu-satunya yang bisa di-upgrade ini adalah SSD-nya, tapi dengan cara mereplace yang sudah ada. Ini laptop yang worth it untuk dibeli di harga 6 jutaan karena yang pertama dari body dan desain ini kita bisa beri nilai 9. Dari ringan, tipis, lalu desain yang simple. Menurut saya cocok untuk kalian yang sering bepergian kemana-mana tapi tetap ingin membawa laptop untuk bekerja. Ini cocok sekali. Kemudian untuk fitur ini kita bisa beri nilai 9 juga karena untuk fiturnya banyak sekali, mulai dari backlight keyboardnya, lalu fingerprint juga diberikan. Kemudian untuk baterainya juga fast charging dan bisa bertahan lama. Yang terakhir mungkin menurut saya dari layarnya ini Full HD IPS yang menurut saya memanjakan mata untuk tampilannya. Nah, setelah itu untuk performa mungkin saya akan berikan nilai 7,5 karena di harga 6 juta ini dengan spesifikasi yang diberikan menurut saya masih kurang. Tapi cocok untuk kalian yang mungkin pekerjaannya untuk office saja, lalu
kalian yang suka mengedit 2 dimensi tapi kalian masih pemula, ini masih bisa kalian gunakan dan menurut saya masih cocok. Tapi menurut kalian worth it atau tidak untuk dibeli, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian mau request next kita review apa atau mungkin kita compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi barang-barang seputar dunia IT. Tapi jangan lupa juga di-share untuk video kita kali ini. Jadi saya Ucup, see you next video.